Nah, terus ini yang penting nih teman-teman, untuk mengukur validitas dari model ya, sejauh mana model itu valid. Seberapa bagus model ini, nah ini pakai metrik yang namanya R-squared atau apa namanya R-squared itu R kuadrat ya. Kan teman-teman sudah belajar statistik ya, ada namanya R kuadrat, ada R saja. Kalau di koefisien korelasi Pearson ya, dulu mungkin pernah belajar ya, di apa korelasi variabel kan. R itu menunjukkan apa teman-teman? Menunjukkan seberapa kuat kan ya nggak? Seberapa kuat hubungan antar variabel, misalnya variabel dependen dengan independen sama dependen gitu ya. Seberapa kuat dan juga arahnya ya nggak? Kan ada bisa negatif, bisa positif kan nilai si R itu kan, kalau R ya. Tapi kalau R squared pasti positif, karena dikuadratkan nih nggak R-nya. Jadi kalau R saja koefisien korelasi namanya, kalau R kuadrat koefisien determinasi ya, menunjukkan apa namanya, ya bisa disebut, kalau tadi ya kan ada hasil prediksi yang testing yang 20% itu kan. Nah ini. Jadi yang gini loh. Jadi model ini tuh dia hanya bisa benar di 87% data. Yang 20% tadi, paham? Maksudnya gini, dari 20% data testing tadi ya, si model yang sudah di training tadi itu dia hanya bisa benar di memprediksi 87%-nya saja gitu, paham nggak? 13%-nya dia salah. Oke? Okay? Atau dia bisa menjelaskan bisa apa namanya? Ya proporsi 87% varians dari data yang aktual tadi ya, yang dalam testing itu bisa dijelaskan oleh model ini. Tetapi 13%-nya tidak bisa. Begitu ya konsepnya. Paham nggak teman-teman? Ya. Jadi bisa, kalau yang sempurna ya satu ya, R square-nya yang sempurna berarti kan nilainya 1. Artinya model bisa menjelaskan 100% varians dari data ya, atau melakukan prediksi yang sempurna. Gitu. Ya lawannya berarti kan 0 ya, kalau 0 berarti kan sama sekali tidak bisa menjelaskan varians yang ada ya, atau prediksinya salah semua gitu ya. Oke. Nah kalau dari sisi korelasinya berarti kan kalau R square-nya R kuadratnya bisa 0,8, berarti kan R-nya berapa? Berarti kan 0,9an ya, kan 9 ke 9 8 kan, 81 gitu. Jadi 0,9. Jadi korelasinya besar ya. Kuat gitu loh. Korelasinya kuat dan positif kan. Kan kalau di regresi linear berarti kan ada tuh ya, berkorelasi positif gitu misalnya. Jadi si model ini ya, tapi sekali lagi, kalau untuk teman-teman bermain saham ya, performance atau kinerja dari model ini belum bagus, ya nggak? Karena kalau salah aja memprediksi ini, kan ini duitnya nggak teman-teman ya? Kalau tadi aja kan teman-teman ngambil ini saja nih, meskipun ini plus minus 7 ya, plus minus 7 nih, ya kan? Kalau teman-teman optimis, orangnya risk taker ya, Anda kemudian ambil aja udahlah beli naik kok, ya kan? Ya nggak? Ternyata Anda beli besar misalnya jumlahnya ya, taruhlah 100 saja sak lembar. Kalau ternyata dia turun ke 170 kan 7 dolar kayak 100 700 dolar ya Anda rugi dalam satu kali transaksi atau satu hari. 700 dolar lumayan kan ya? Berapa rupiah? Kalau 15 berarti kan hampir 10 juta ya. Itu 10 juta lebih malah, 10 juta rupiah Anda rugi. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk kasus prediksi saham mungkin model ini belum cukup meyakinkan gitu ya. Oke. Nah, untuk kasus BBCA ya kurang lebih sama sebetulnya ya. Jadi karena ini juga waktu ya, saya mau jelaskan ini contohnya sama sebetulnya ya. Dengan model yang sama tuh kan ya, seperti itu. Nah, ini sempat dulu BCA itu sahamnya jatuh ya. Bayangin kalau orang yang tahun 2021 ya masih ada Covid di sini, era 2020-an lah. Ya kan beli dari sini nih harganya dari ya kan jatuh, beli sekarang sudah berapa? Ya kan? Apalagi kalau belinya misalnya di tahun berapa ya misalnya. Ya kan Nah, ini di sini yang jatuh itu ya. 4 ribuan lah, sekarang udah 9 ribu tuh ya harganya. Penutupannya hari ini. 9 ribu. Kalau yang belinya di sini ya, yang masih berapa tuh? 100 rupiahan ya. Kan? Selama 20 tahun dia simpen, sudah berapa kali lipat nih kalau dari sini ya. 60 rupiah gitu sampai ke 9 ribu.
ya. Berarti berapa kali lipat? 500 kali lipat, 6 kali 5, 30, ya lebih ya, 700 sampai, ya besar lah gitu ya. Jadi kebayang tuh ya, nggak ngapa-ngapain gitu, tapi uangnya sampai bisa besar. Nah, itu konsep investasi. Ini lihat ya, trennya naik terus kan. 9725 gitu. Ya kan? 9725 tuh yang warna hijau. Hari ini tuh, ya kan? Hari ini. Benar kan? 9725. Nah, hari sebelumnya Kamis 9 Januari 9850. Coba lihat, hari sebelumnya berarti kan kemarin ya, tanggal 9. Ini kan 9725 ya hari ini. Oh, dia belum dimasukkan ke sini datanya. Masa sih belum? Iya ya, kenapa belum ya? Tadi saya dapat dari mana ya? Untuk yang 9 Januari. 9850 ya datanya itu. Coba saya ambil 5 hari. 5 days. Oke. Oh, dari sini nih ya, dari sini nih. 9 Januari nih, Kamis ya. Kita ambil yang terakhir 9 Januari, 9 Januari, 9 Januari. Nah, ini sebelum ke Friday. 9 Januari. Nah, di sini. Ya kan 9850 ya? Kelihatan? Berapa closing price-nya? Berapa? Ada yang bisa lihat? Berapa harganya? Yang C tuh. Betul ya, sama ya. 9850. Ya kan? Artinya ke hari ini 9725 turun kan? Ya nggak? Turun kan? Nah, tetapi hasil prediksi modelnya dia tadi dalam dolar sih, karena saya kan ngambil dari yang Apple ya. Itu nilainya 71,76, atau saya salah, coba kurs hari ini berapa ya, kurs hari ini. Jadi saya dapatnya segini, 11.616. Jadi dia malah memprediksi naik ya, padahal turun nih. Tetapi lihat lagi nih, ada error nih, errornya lumayan besar malah ya, 1,26 dolar. Ya, jadi kalau di ya 1,26 ya ini ya. Root mean ya, root mean yang saya dipakai ya. Ini nggak langsung bisa di konversi ya. Jadi ini nggak bisa dipakai langsung ya, RMSI-nya. Jadi ya intinya adalah teman-teman nggak bisa juga langsung yakin ya untuk menggunakan modelnya. Pertama dia ada error ya. Tetapi untuk, nah ini menariknya teman-teman ya, menariknya nih, untuk di case yang BBCA ini ya, R square-nya tinggi nih, 0,94 ya. Artinya dia 94% varians di data itu bisa dijelaskan oleh modelnya ya. Nah, kalau kita lihat kenapa kok bisa begitu? Mungkin ya, menurut saya adalah karena jumlah datasetnya nih. Ya, datasetnya itu kalau kita lihat teman-teman lebih lama ya, jadi lebih besar jumlah datanya. Selama 21 tahun ya. Kalau Apple tadi kan 13 tahun ya, ini 21 tahun. Jadi makanya kenapa R squared-nya nilainya dia tinggi nih. Jadi seberapa bagus model itu gitu ya. Nah, ini lebih tinggi. Ada nggak ya sampai 99%? Mungkin ada ya, dengan algoritma yang berbeda, atau mungkin ensemble ya, gabungan dari berbagai algoritma prediksi gitu ya. Dia bisa R square-nya bisa sampai 99% mungkin ya. Begitu. Oke.